Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng aku Ayu Wulandari dalam podcast TVRI Jawa Barat. Nah kali ini Ayu udah ngundang salah seorang narasumber. Ini ada Dr. Elis Nurhayati SHMH selaku praktisi dan juga dosen magister kenotariatan Universitas Pajajaran. Kali ini kita bakal berbincang mengenai jual beli tanah yang aman, karena banyak sekali nih kasus khususnya di daerah-daerah gitu ya yang terjerat kasus sengketa tanah misalnya, atau tanahnya bermasalah dan lain sebagainya. Langsung aja kita sapa nih. Halo Ibu, apa kabar Bu? Baik. Lagi sibuk apa nih? Sibuk ngajar pasti dong ya. Ngantor. Ngajar ngantor. Ini menarik sekali nih. Kita bakal memberi edukasi begitu ya Bu, ke masyarakat luas mengenai tata cara jual beli tanah yang aman, karena banyak sekali kita dengar kasus tentang pertanahan ini yang kemudian setelah dibeli ternyata tanahnya bersengketa gitu ya. Perlu edukasi, perlu informasi yang jelas yang disampaikan ke masyarakat supaya paham terkait status kepemilikan tanahnya seperti apa gitu Bu. Baik. Begini Mbak Ayu, jual beli tanah itu tentu suatu perbuatan hukum ya. Dalam suatu perbuatan hukum tersebut ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di sini kita bisa lihat siapa subjeknya, siapa objeknya ya. Objeknya tentu tanah. Di sini subjeknya itu bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Jadi harus dilihat ya. Nanti akibat-akibat hukumnya juga ke depannya kalau ada sengketa itu antara perorangan atau antara dengan badan hukum itu bisa terjadi. Baik, saya akan mungkin memaparkan sedikit tentang objeknya, yaitu berupa tanah. Jadi tanah ini ada dua status tanah, ada yang belum terdaftar, artinya dia belum daftar di kantor pertanahan, belum terbit sertifikatnya, belum ada sertifikat, dan tanah yang sudah terdaftar, yaitu tanah yang sudah bersertifikat. Ya, tanah yang belum terdaftar mungkin masih banyak di desa-desa yang lebih dikenal lah, tanah adat gitu. Oh, jadi tanah adat tuh tanah yang belum terdaftar. Belum terdaftar, belum ada sertifikatnya, belum diterbitkan sertifikatnya. Ada juga tanah yang sudah terdaftar, yaitu tanah yang sudah terbit sertifikatnya, sudah bersertifikat. Nah, untuk yang sudah bersertifikat biasanya peralihan atau pemindahan hak itu terjadi dengan status tanahnya biasanya antara hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Wow, ternyata banyak juga jenisnya. Dari jenis tanah aja ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Dari yang terdaftar juga ada jenisnya juga ya Bu ya. Statusnya betul. Statusnya hak milik seperti jual beli rumah biasa ya. Rumah di atas tanah hak milik, misalnya itu perorangan ada. Tapi biasanya kalau rumah-rumah di perumahan itu, Mbak Ayu, itu status tanahnya biasanya hak guna bangunan, karena penjualnya kan developer atau sebuah perseroan terbatas, di mana menurut peraturan kan perseroan terbatas itu tidak boleh mempunyai hak milik, dia hanya punya hak guna bangunan. Sehingga kadang-kadang konsumen perumahan itu tidak mengerti status tanahnya, saya tuh hak milik atau HGB. Tiba-tiba pada saat dia mau jual datang dia mungkin ke PPAT ya, Camat pun PPAT notaris, dia datang ternyata HGB-nya sudah berakhir, karena HGB itu ada jangka waktunya. Biasanya berapa kalau lama? Sudah berakhir tuh nggak bisa dibuat transaksi jual beli. Jadi harusnya sebelum waktu berakhir, misalnya 1 tahun sebelumnya, dia harus memperpanjang dulu HGB-nya, atau mungkin dia melakukan pembaruan hak kalau sudah berakhir. Mau jadi hak milik atau masih tetap statusnya HGB bisa. Jadi kalau sudah berhaknya dia sudah tidak bisa menjual, harus diurus dulu. Biasanya hak guna bangunan itu berlangsung sampai berapa lama maksimal waktunya? Itu kan ada pemberian haknya ya oleh negara, itu ada yang 20, ke developer itu, ke PT itu 20, perpanjang 30 sampai 20. Tapi sebaiknya sih kalau masyarakat membeli rumah di perumahan, sebaiknya selama itu masih bisa ditingkatkan jadi hak milik, lebih baik tingkatkan jadi hak milik. Supaya sampai kapanpun hak milik itu adalah terkuat, terpenuh sampai turun-temurun, dia tetap hak milik, tetap tidak akan tidak akan jatuh ke negara. Kalau hak guna bangunan setelah berakhir haknya, kalau dia tidak perpanjang atau pembaruan hak, itu tanahnya jatuh ke negara. Oh, tanahnya jatuh ke negara, jadi harus diperpanjang gitu harus ya. Diperpanjang selama 30 lagi, setiap 30 tahun sekali. Ya, atau dia lebih baik kalau sudah dibeli oleh perorangan atau oleh masyarakat, lebih baik ditingkatkan di hak milik gitu. Untuk peningkatan status itu perlu biaya nggak sih Bu? Ya, adalah itu ada PNBP namanya, PNBP itu pajak
pendapatan negara non Bukan pajak pajak, bukan ya. pajak. Ada nanti adalah ke kantor pertanahan itu ya. Oh, oke, Udah, ya. baik. Nah, ini yang Hanya memang kan jadi repot ya. Iya, Lebih baik ya kalau sudah tahu. Oh, jadi kalau mau beli tanah begini, kalau dari developer itu dilihat status haknya. Oh, ini hak guna bangunan berakhir tahun berapa? Ada kan di situ berakhir tahun berapa? Harus diingat-ingat. Oh, berarti sebelum tahun berakhir ini saya harus meningkatkan menjadi hak milik ataupun harus perpanjangan. Jadi itu yang aman dan tidak repot ya itu. Nah, itu jadi kalau beli di perumahan ya. Ada juga perumahan-perumahan yang sudah tanahnya sudah jadi hak milik. Ada perumahan-perumahan itu mungkin waktu penjualnya tidak atas nama perseroan atau tidak atas nama PT tapi atas nama perorangan waktu menjualnya, statusnya hak milik. Ada beberapa dulu tuh masih bisa. Nah, sekarang juga ada mungkin beberapa yang masih bisa begitu. Tapi tetap harus dilihat. Jadi kita harus jeli ya ketika membeli rumah di dalam komplek perumahan begitu. Dilihat statusnya apakah hak guna bangunan atau sudah hak milik ya. Begitu. Ini penting sekali dan tidak banyak yang tahu nampaknya, Bu. Ya, betul. Ini permasalahan di kota-kota besar nih ya. Tidak banyak yang tahu karena ternyata pada saat dia mau menjaminkan rumah itu, tanah tersebut atau menjual, HGB-nya sudah berakhir. Jadi tidak bisa dilaksanakan transaksinya. Ya. Lantas jika misalnya sudah lewat untuk perpanjangan HGB-nya masih jadi bisa harus permohonan dulu, bisa diurus permohonan dulu. Tapi kan memerlukan waktu ya, padahal dia sudah butuh uang misalnya, aduh gimana nih saya perlu uang gitu. Untuk pengikatan pun kan itu harus hati-hati karena harus ada kepastian apakah itu bisa diperpanjang, apakah lama. Itu kan nanti takutnya pembelinya nggak ada kepastian ke pembeli, apakah saya harus bayar lunas nih atau apa. Penjual perlu uang, banyak yang seperti itu, aduh bayar dulu. Nah, ini kan harus hati-hati pembeli, apa yang bisa diperpanjang. Itu harus hati-hati juga terhadap sertifikat yang di sertifikat itu memerlukan izin dari instansi berwenang untuk peralihannya. Kalau tidak akan bisa dia melakukan terjual beli. Misalnya untuk pemindahan hak ini harus ada izin dari kantor pertanahan atau dari Kanwil Badan Pertanahan. Itu harus izin dulu, diproses dulu izinnya. Kalau izinnya udah diproses baru dia bisa dijual atau dialihkan hak atas tanah. Ya, itu permasalahan di kota-kota besar begitu ya. Nah, kita bergeser ke masyarakat desa yang memang kadang tidak mengetahui status kepemilikan tanahnya gitu ya, Bu ya. Tapi setelah yang satu ini kita nanti bakal balik lagi. Pastikan nih Sobat Podcast TVRI Jawa Barat melihat tayangan podcast kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TVRI Jawa Barat. Sesaat lagi. Oke, Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, tadi di segmen 1 kita udah bahas nih mengenai syarat atau status tanah yang dimiliki ketika kita membeli rumah dalam komplek perumahan. Ternyata kita harus jeli tuh, ada HGB dan lain sebagainya. Kita geser nih ke masyarakat di daerah, khususnya di desa-desa begitu, yang kadang tidak mengetahui nih, Bu, status kepemilikan tanah yang dimilikinya. Apakah itu tanah yang bersertifikat atau tidak, yang biasa disebut dengan tanah adat begitu ya, Bu ya. Di sini tentu ada syarat terkait jual beli tanah adat sendiri seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bayu. Di Jawa Barat tuh masih banyak ya tanah-tanah di lokasi di desa ya, yang kepemilikannya mungkin oleh masyarakat desa ya, yang belum didaftarkan, belum jadi sertifikat. Tapi transaksi itu sudah berjalan ya, terjual beli sudah berjalan, tapi akibatnya banyak yang ternyata jadi sengketa ya. Jadi sebetulnya langkah-langkah yang harus ditempuh sebetulnya ya, baiknya tanah tersebut disertifikatkan dulu. Disertifikatkan dulu ke kantor pertanahan. Ini kan ada langkah-langkah ya untuk pensertifikatan ini. Kemudian kalaupun dia tidak disertifikatkan, dia melaksanakan, biasanya mereka itu langsung membuat akta jual belinya di camat. Di camat melalui lurah, yang urusnya lurah biasanya ya. Nah, pada saat transaksi jual beli biasanya si pembeli itu tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, yang penting sudah ada akta jual belinya, sudah dia terima akta jual beli aja, dia pegang aja akta jual belinya, hanya akta jual beli saja. Udah bertahun-tahun, udah lama dia mau jual tapi mau disertifikatkan,
ternyata dia tidak mempunyai kelengkapan apa-apa. Oke. Ya, yang seharusnya dia itu pada saat jual beli itu minta kelengkapan dari lurah supaya kelengkapan untuk supaya kedepannya si pembeli itu bisa mensertifikatkan, bisa membuat sertifikat, bisa mendaftarkan untuk pertama kalinya ke kantor pertanahan ya. Jadi harusnya kalau seandainya masyarakat itu mau membeli dari tanah adat itu biasanya melalui lurah kan, harus bicara sama lurahnya, sampaikan, Pak Lurah, saya mau membeli rumah ini, mau membeli tanah ini, syarat apa yang harus saya lengkapi nanti untuk saya bisa didaftarkan di kantor pertanahan. Ya di situ pada saat itu harus ke bawah gitu ya, kelengkapannya, misalnya surat keterangan riwayat tanahnya bagaimana, itu surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan sporadik oleh penjual selama ini ya, mau tanggal tahun berapa penjual misalnya memiliki tanah tersebut, itu harus terus fotokopi buku CD1 atau namanya fotokopi letter C yang dilegalisir oleh lurah. Nah ini juga yang banyak suka maaf ya, mungkin ada juga di aparat di kelurahan yang tidak mengerti, kadang-kadang supaya gampang bolak-balik nyatetnya atau nanti bisa rubah-rubah gitu, dia buat nulis sendiri, bikin salinan bahwa ini betul, misalnya buku desanya tuh disalin. Sebaiknya jangan disalin, jadi sebaiknya minta yang difotokopi dari buku besarnya, buku desa difotokopi, dilegalisir oleh lurah. Nah itu kelengkapan yang inti ya, yang harus ada gitu supaya aman kita ya, bahwa untuk jual beli ini walaupun jual belinya dari akte ke akte bisa dicamat tuh, yang tidak pernah mungkin kondisinya tuh memang seperti itu ya kalau di daerah, ya harus minta itu kelengkapan itu. Nah setelah itu boleh disimpan, pada saat dia mau buat sertifikat minimal itu sudah ada gitu. Dan itu di buku desanya nanti minta dicatatkan peralihan haknya ke dia, bahwa itu sudah beralih ke dia. Karena kalau yang belum bersertifikat itu kita tidak bisa ngecek ke kantor pertanahan, nggak bisa. Karena belum terdaftar ya? Nggak bisa, belum terdaftar. Jadi di sana harus hati-hati di kelurahan tersebut. Lihat di buku desanya, minta dicatat, di peralihan haknya misalnya ke atas nama pembeli harus langsung dicatat. Pada saat nanti jadi sertifikat pun dicatat di buku C-nya bahwa tanah ini sudah bersertifikat. Jangan sampai banyak yang sengketa begini. Pada saat dia buat sertifikat tidak dicatatkan lagi di kantor kelurahan, tiba-tiba ada aparat kelurahan yang nakal. Dia keluarkan lagi itu si warkah tadi, dokumen-dokumen yang tidak sengketa apa-apa, dikeluarkan lagi untuk seseorang yang mungkin memang niatnya nggak baik, dia buat lagi sertifikat sehingga ada sertifikat ganda. Iya, jadi ada tumpang tindih kepemilikan gitu jadinya ya. Kalau penjualnya yang nggak beritikat baik, yang nakal, dia jual lagi ke orang, minta lagi ke lurah warkahnya, dia buat sertifikat, bisa itu jadi sertifikat, karena banyak sengketa. Nah untuk keamanan itu makanya ya masyarakat harus aman. Jadi kalau akan jual beli atau membeli itu harus ke kelurahan dan minta semua itu, lihat di buku desanya dan lakukan pengukuran jangan-jangan tidak sesuai dengan kondisi di lapangannya begitu ya. Pada saat itu penjual mengaku ini luasnya 2000 meter misalnya, sesuai dengan di buku desanya kan ada 2000 meter, tapi pada saat dia ke depan beberapa tahun kemudian dia sertifikatkan ternyata luasnya cuma 1500 atau 1000. Itu kan banyak yang gugat atau minta balikin apa ya. Nah harusnya diukur dulu, setelah diukur sesuaikan dengan berapa yang akan dia beli atau sesuaikan dengan luas itu. Pada saat diukur dan ternyata luasnya hanya 1700 meter, ada kemungkinan kena sudah ke kikis, ada sungai atau tiba-tiba ada jalan misalnya dibuatkan dia ke bawah, bisa aja kan, atau bisa ada yang diwakafkan sedikit untuk jalan oleh keluarganya, bisa saja kan. Itu masih nggak utuh seperti itu kan, nggak bisa dicatat di kantor pertanahan. Kalau dia sudah terdaftar di BPN-nya di kantor pertanahan, itu kan akan dicatat. Kalau dilepaskan untuk jalan itu ada pelepasan hak, ketahuan di sertifikat, pasti luasnya berkurang gitu ya. Dan kalau dia ada sungai, pelebaran sungai itu dicatat berapa yang keambil sungai berapa luas, dicatat juga di sertifikat. Kalau di desa kan nggak begitu. Nah makanya pada saat dia membeli
pembeli sebaiknya ukur dulu, diukur luasnya ternyata menurut penjual 2000 meter dan ternyata 1700 meter, kita minta dari instansi aja, dari kantor pertanahan untuk pengukurannya ya, supaya nanti pastilah ke depannya gitu kalau dia akan memproses sertifikat atau untuk mendaftarkan tanah tersebut untuk pertama kalinya di kantor pertanahan. Nah, kalau udah diukur jelas 1700 meter, berarti kan dia hanya membayar seluas 1700 meter. Jadi harus sesuai ya yang di sertifikat sama di lapangan. Dan gitu. Itu harus digambar, udah digambar 1700 meter, nanti ditandakan oleh penjual pembeli sepakat ini luas 1700 meter. Baik. Itu aman gitu. Baik Bu, akhir-akhir ini kan banyak program yang digulirkan pemerintah terkait sertifikat itu, ada pemberian sertifikat tanah gratis gitu ya, apa pembuatan gitu dari pemerintah. Nah itu tujuannya memang untuk apa Bu? Oh iya, itu program Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Betul, PTSL iya. itu memang dicanangkan dan itu ada target-target dari pemerintah supaya maksudnya bahwa masyarakat itu punya bukti hak atas tanahnya yang memberi kepastian, karena namanya pendaftaran tanah di kantor pendaftaran tanah di kantor pertanahan itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan maupun kepada pihak ketiga agar dapat diketahui nanti ya, itu ada pendaftaran itu kan kalau yang belum sertifikat namanya pendaftaran tanah untuk pertama kali namanya. Untuk pertama kali kenapa harus didaftarkan? Supaya ada kepastian hukum. Kalau ada yang menanyakan, ini ada kepastian objeknya, ada kepastian batas-batasnya, ada kepastian siapa pemegang haknya, supaya ada kepastian seperti itu. Oke, jadi makanya, tidak bisa ada yang menggugat jika kita sudah punya sertifikat begitu? Ya, kalau yang menggugat bisa saja di kemudian hari, bisa saja. Jadi bukan berarti aman dari gugatan? Ya, bukan berarti aman, karena sistem pendaftaran kita itu memakai sistem pendaftaran negatif yang mengarah ke positif. Artinya itu dalam sistem pendaftaran itu bahwa suatu saat memang itu masih bisa digugat. Oh gitu, oke, baik, menarik sekali ini. Punya sertifikat. Oke, baik. Bu, kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang mengenai jual beli tanah agar aman seperti apa gitu ya. Tapi buat sobat podcast jangan dulu kemana-mana ya, saksikan sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel TVRI Jawa Barat. Kita balik lagi sebentar lagi. Oke, sobat podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi nih bareng Ayu dan juga narasumber kita di studio ada Dr. Elis Nurhayati SHMH selaku praktisi dan beliau juga sebagai dosen magister kenotariatan Universitas Pajajaran. Kita masih berbincang mengenai jual beli tanah yang aman karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pasca pembelian atau transaksi jual beli tanah. Nih, kita bakal kasih info selanjutnya ini mengenai syarat-syarat jual beli tanah agar aman begitu Bu. Syarat transaksinya apa aja nih Bu Elis? Baik, untuk tanah yang sudah terdaftar ya, sudah bersertifikat, kita harus dilihat dulu subjeknya. Tadi saya sudah bicara subjek, perorangan atau badan hukum. Tentu kalau misalnya perorangan itu harus ada KTP kan, suami istri misalnya mau jualnya harus ada KTP, kartu keluarga, surat nikah ya, sertifikat asli tentu ya, harus ada PBB, harus ada bukti store PBB, tentunya harus sudah dibayar lunas semuanya. Kemudian kalau misalnya suami istri itu sudah bercerai dan belum ada pemisahan hak di antara mereka ya, pemisahan harta kekayaan, itu harus ada surat cerainya ya, dan mereka harus berdua ikut tanda tangan supaya aman. Iya, jangan salah satunya aja ya. Pembeli KTP, tapi kalau pembelinya sudah menikah harus diusahakan ada surat nikah juga, barangkali dia menikahnya dengan warga negara asing. Nah, beda lagi syaratnya nih. Kalau dia nikah dengan WNA warga negara asing harus tahu juga ya masyarakat yang menikah dengan WNA itu, karena berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian kawin, di sana ada harta bersama, harta campur antara suami istri sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Sejak perkawinan berlangsung maka terjadi harta bersama. Sehingga berdasar Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3 bahwa warga negara asing yang memperoleh hak atas tanah baik berdasarkan perkawinan, perkawinan campuran namanya ya, maupun karena pewarisan, maka dia harus melepaskan haknya dalam waktu 1 tahun sejak diperoleh hak tersebut. Misalnya gini, ada orang tua meninggal, anaknya salah satu WNA ya, dapatkan mereka bagian tanah-tanahnya. Nah yang WNA ini dalam satu tahun harus melepaskan hak dia, artinya harus menjual lah dalam
tanah itu, kecuali PNA-nya mungkin melepasan hak atau apa ya, menolak ya, itu juga ada prosesnya lagi nanti ya. Nah itu harus seperti itu. Kemudian apabila misalnya suami istri itu sudah meninggal, salah satu suami atau istri, ada ahli waris. Betul. Nah itu kan syarat-syaratnya harus ada keterangan ahli waris ya, bisa dia berisi pernyataan ahli waris yang diketuai oleh lurah dan camat, bisa berupa keterangan ahli waris dari yang dikeluarkan oleh camat selaku kepanjangan tangan dari kepala daerah ya. Kemudian KTP ahli waris gitu ya. Kalau ahli waris ada anak kecil, anak di bawah umur, di bawah 18 tahun misalnya, sekarang kan usia dewasa di pertanah itu 18 tahun, misalnya di bawah 18 tahun, nah itu nggak bisa langsung dijual begitu aja tanah, dia harus ibunya yang menjadi walinya harus minta ke pengadilan, mohon kepada dia untuk dilakukan penetapan, dibuatkan penetapan pengadilan untuk izin menjual untuk anak di bawah umur itu, dan sebagai wali juga. Jadi memang itu syarat-syaratnya ya, jadi cukup rumit juga ya Bu ya, banyak sekali ternyata persyaratannya. Harus tahu ya, harus tahu. Yang mau menjual jangan juga saya menjual rumah tiba-tiba datang saya menjual rumah sekarang, nggak bisa kalau dia nggak punya keterangan ahli waris. Terus kalau lihat juga anaknya ada yang di bawah umur, enggak, itu harus ke pengadilan dulu kan, bikin penetapan pengadilan. Nah kemudian kalau misal itu ditinjau dari penjual ya, penjualnya perorangan, penjualnya PT tadi seperti developer, bisa itu HGB biasanya status haknya. Nah itu kalau sekarang itu tadi penjualnya sudah, sekarang kalau ditinjau dari pembelinya ya, pembeli tadi sudah ada kan, kalau WNA itu kan ketentuan kalau ada nikah dengan WNA. Terus kalau pembelinya itu misalnya PT, PT personal terbatas, penjualnya perorangan, statusnya tanahnya hak milik misalnya ya. Nah kalau status tanahnya hak milik, nggak bisa perorangan jual kepada PT hak milik, karena PT itu hanya boleh mempunyai hak guna bangunan, sehingga penjual itu atau pemegang haknya itu harus melepaskan hak tersebut dulu ke negara, baru nanti PT itu memohon haknya ke negara untuk diterbitkan surat atau surat hak guna bangunnya, sertifikat hak guna bangunnya ya. Gitu. Wow, cukup rumit ternyata kalau misalnya syarat jual beli tanah yang aman tuh seperti itu dari ternyata. Penjualnya, ditinjau dari pembelinya, ditinjau dari objeknya, tanahnya, statusnya, harus dilihat tanahnya juga, dilihat atau hak guna bangun itu di atas tanah negara atau di atas hak pengelolaan, itu harus dilihat juga, karena harus kalau untuk menjual misalnya harus ada izin dulu ya. Nah gitu, jadi itu harus betul-betul dilihat pemegang hak dan objeknya. Kalau untuk tanah adat, nah ini yang seharusnya yang tanah adat itu kalau mau dijual ya sebaiknya sertifikatkan dulu ya. Sertifikatkan dulu itu kan tadi syarat satunya sudah ada kan, surat keterangan riwayat tanah, tidak dalam sengketa, surat penguasaan sporadik, terus letter C, fotokopi letter C yang dilegalisir oleh lurah misalnya, terus ya KTP tentu saja, KTP, PBB semua ya, itu harus dilengkapi. Nanti ada pembayaran juga kan, pembayaran pajak-pajak. Oh iya tadi jangan lupa tadi juga yang bersertifikat harus ada pajak penjual PPH dan pajak pembelinya BPHTB. Itu dikenakan penjual 2,5%. Kalau pembeli BPHTB itu dikurangi dulu ya 60 juta misalnya, tergantung ke daerahnya ya. Dan dikali 5%. Itu pajak pembeli. Sama yang tanah adat pajaknya sama aturannya. Hanya bedanya ini kan masuk dulu nanti ke BPN. Nanti langkah-langkahnya itu nanti setelah masuk ke kantor pertanahan, si berkasnya itu nanti akan dilakukan pengukuran dulu dari BPN. Setelah dari kantor pertanahan, setelah dilakukan pengukuran, ada hasil ukurnya, kemudian nanti akan diumumkan di pengumuman di desa 2 bulan. 2 bulan waktunya. Mungkin ada yang keberatan kan, itu tanah saya gitu. Kenapa itu? Nah, setelah tidak ada yang keberatan, setelah 2 bulan baru nanti proses lagi di kantor pertanahan, nanti ada panitia A di kantor pertanahan yang akan datang ke lokasi mengkonfirmasi ya, betul enggak ini udah aman apa, baru nanti diterbitkan keterangannya, surat keterangan dari BPN, maksudnya dari kantor pertanahan, dan mengenai penerbitan sertifikat, baru dia bayar BPHTB-nya, biaya atas tanah, dan baru menerbitkan sertifikat. Itu biar aman. Baik, ya. Jadi seperti itu loh Sobat Podcast, syarat-syarat transaksi jual beli untuk tanah supaya aman, supaya ketika kita sudah memiliki tanah tersebut suatu waktu tidak akan ada masalah begitu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Wah, semoga juga ini menambah wawasan buat
buat sobat podcast di mana-mana gitu ya yang menyaksikan tayangan ini, lebih berhati-hati lagi jika misalnya membeli tanah. Dan tadi kita jadi udah tahu ya syarat-syaratnya apa aja. Sekali lagi terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe channel TVRI Jawa Barat. Kita ketemu lagi pastinya dalam podcast selanjutnya dengan tema obrolan lainnya yang lebih menarik. Aku Ayu Wulandari pamit undur diri. Juga narasumber kita pada hari ini ada Ibu Eli selaku praktisi dan juga dosen magister kenotariatan Unpad. Terima kasih Bu. Sama-sama, Sampai jumpa Mbak dalam Ayu. podcast selanjutnya.